Sobat Education yang penasaran bagaimana sih kehidupan kampus di Jepang, kalian bisa banget ikut di sesi informasi dari Kyoto Institute of Culture and Language atau KICL. Kenapa? Karena sekolah bahasa ini terletak di dalam Kyoto University of the Arts. Jadi sekolah bahasa Jepang ini nggak hanya kita nanti akan bertemu dengan teman-teman yang belajar itu bahasa Jepang aja, tapi kita juga bisa melaksanakan suasana kampus gitu. Bagaimana nanti kita bisa hidup bersama dengan orang Jepang gitu, kita bisa berkomunikasi dengan orang Jepang. Nah, gimana untuk tahu lebih lanjutnya lagi, jangan lupa ikuti sesi informasinya Kyoto Institute of Culture and Language di tanggal 30 Agustus di jam 13. Oke, jangan sampai ketinggalan. Kita ini akan ada Kyoto Institute of Culture and Language. Ya, jadi tahu nggak sih, ini sekolah keren banget, saya udah pernah ke sana, karena memang sekolahnya nggak cuma sekolah bahasa, ada sekolah untuk sekolah kejuruannya juga, dan ada juga universitasnya. Nah, yang lebih hebatnya lagi, nanti akan ada live streaming dari Kyoto. Nah, kalian pasti pengen tahu kan, kayak gimana sih sekolahnya, kayak gitu kan. Nah, nanti akan dibantu oleh Nakagawa-san. Oke. Oh, belum ya? Oke, nggak apa-apa nih. Kita lihat dulu nih, ada ini ya, sedikit opening ya, informasi dari Kyoto Institute of Culture and Language. Its curriculum, which include the traditional Japanese arts, Kyoto field trips, and preparation for working in Japan. By being part of an art university, it also provides the unique opportunity to interact with Japanese students who are studying art and design. Students from the school are also able to access the university cafe, among other facilities. We asked some students questions relating to the school and Kyoto. Why do you study Japanese? So why did I want to study Japanese? In Chicago, we had a Japanese exchange student living with us, and ever since then, I really wanted to learn the language. So that's why. At university, I was studying Japanese history, and I became particularly fascinated with Japanese culture, and of course with Japanese history as well. And in order to gain a deeper understanding of the culture and of the history, and in order to study more in the future, after this I hope to do some research. I felt like I needed to learn the language, and that's why I came here. I've always had a very deep interest for Japan and Japanese culture ever since I was a teenager. As soon as I graduated from university, I decided to give myself the opportunity to come to the country and learn the language and learn the culture while living here, while learning in a fully Japanese language environment. Why did you choose to come to Kyoto? Why wouldn't you choose Kyoto? It's Kyoto. It's like a city, and it's not a city. Like if you go to Tokyo, maybe you'd be like hanging out every day, or go around the city and stuff. That's gonna cost a lot of money. But if you're in Kyoto, it's like a good balance of city and country. Well, I was actually here last year as well. I was traveling around in Asia a bit, and I was in Japan for 3 weeks, and I stayed in Kyoto quite a while. And I fell in love with the city because it's so beautiful and there's so much culture. So I just thought I wanted to stay here a little longer. What class have you found most useful? I think the most useful class was the free classes that you could take in the afternoon. I took the newspaper class the first semester that I came here, and that was really interesting because we not only talked about current events every day, but then we were given a newspaper article at the end of every day, and we could read the article and fill out a little questionnaire, who, what, where, when, why. And that was really interesting because at that point I wasn't confident in my Japanese, but after being able to read a newspaper every week, I really felt better about it. The most useful class to me is probably the preparation for art university class, where we practice rough sketching and painting. So this class is basically catered towards people who are thinking of entering art university, and for people who basically have not taken any art classes back in their home country in high school or anything like that. So yeah. What's your favorite thing about Kyoto?
compared to other cities, Kyoto is a serious student city. It's just full of students. There's so many people from so many countries. I've met Kazakhstanis since I've been here, and Paraguayans, and people from countries that I've never that I know nothing about, to be perfectly honest. It's hard to choose. Kyoto is full of amazing places that you can get to visit all the time and very conveniently. But I gotta say, like a very popular place here is the river, especially during the summer months, because you get to meet so many people, both from like other countries and Japanese people, and it is really you really underestimate how much of your experience will be meeting people and getting to know them and making friends rather than being just at school. I really like the school area. The school is kind of located at a hill, so you can walk up quite far and you get a really good view over the city, and that's really nice. Do you have any words for new students? I've known people from other schools, like in Tokyo, and they were just studying there, and it really just feels like they're just learning the language, and their teachers aren't even that enthusiastic. They might go out for a field trip or two, but that's about it. They're just studying. But at KSCL, you get to know your teachers. Sometimes they'll hang out with you. You have like little parties with your class, and like you can talk to them. They're real people. They're not robots or anything. My number one message would be the time passes a lot quicker than you realise. Try not to say no to things, because before you know it, I mean, it's such a great time here that I've been here for over a year and it feels like nothing. So my message would be go all in on everything while you have the chance. Oke, gimana? Tadi udah ngeliat kan ya video perkenalannya dari KICL. Nah, sekarang nih kita akan langsung mendengarkan ya penjelasannya langsung dari Nakagawa-san yang nanti juga akan ada live streaming dari Kyoto. Konnichiwa. こんにちは。よろしくお願いします。はい、本日よろしくお願いします。もう始めても大丈夫ですか？はい、よろしくお願いします。わかりました。はい、ちょっとまず画面共有しますね。はい、お願いします。そしたら、私が話して卒業生が、通訳をします。はい、お願いします。皆さん、こんにちは、京都文化日本語学校の中川です。Shanas, Indonesia語にして。Hai, selamat siang teman-teman sekalian. Nama saya Nakagawa dari Kyoto Institute of Culture and Language. 今から私たちの学校の説明をしますが、残念ながら私はインドネシア語が話せません。Sekarang kita bakalan memperkenalkan mengenai KICL kepada kalian. Namun sayangnya Nakagawa-san ini nggak bisa bahasa Indonesia. ですので、今日は皆さんがもっとよくわかるように、インドネシア人の卒業生に全部インドネシア語で説明をしてもらいます。Oleh karena itu, sebagai gantinya saya yang kebetulan memang alumni dari KICL ini akan menjelaskan mengenai KICL selengkapnya. それでは、卒業生のシャナスさんよろしくお願いします。はい、ありがとうございます。Kita mulai ya. Assalamualaikum, selamat siang teman-teman sekalian. Perkenalkan nama saya Shana. Jadi di sini saya akan memperkenalkan mengenai sekolah Kyoto Institute of Culture and Language. Kita singkat aja KICL ya untuk sepanjang perkenalan hari ini. 次のスライドお願いします。次のスライドお願いします。Jadi, tidak mau coba Jadi, apa sih KICL ini? Jadi KICL ini adalah sekolah bahasa yang masih
menjadi bagian dari Urayama Academic Foundation. Nah, yang membedakan KICL dengan sekolah bahasa lainnya di Jepang itu, dia itu masih berada satu area sama Kyoto University of Art sama Kyoto Institute of Design. Jadi, kalian, para siswa ini bisa langsung berinteraksi dengan mahasiswa-mahasiswa Jepang. Terus, dan tentunya hal ini sangat berpengaruh dalam proses belajar bahasa Jepang. Begini, slide onegaishimasu. Nah, ini foto kasarnya dari KICL ya, lumayan luas kan ya teman-teman sekalian. Segini, slide onegaishimasu. Nah, ini kampus map kita. Jadi benar-benar KICL itu ada di dalam kampus, ada banyak bangunannya, dan kalian tentu saja bisa menikmati semua fasilitas kampusnya. Segini, slide onegaishimasu. Nah, berikut ini adalah foto tampak depan dari sekolah Kyoto University of Art. Ini kayak background aku juga. Itu pojok kiri atas ya tangganya. Terus yang kiri bawah itu terbiasa digunakan buat tempat nongkrong anak-anak. Nggak cuma siswa sekolah bahasa aja, tapi anak-anak kampus juga bisa. Jadi di situ kalian bisa bertemu teman-teman baru. Terus yang kanan atas itu rooftop kita, kanan bawah itu kafetaria. Ini slide onegaishimasu. Jadi kalau kalian nanti masuk ke KICL ini, kalian akan belajar di bangunan ini. Ada tulisannya lengkap. Kita ada 2 lantai. Terus seperti kalian lihat banyak pohon-pohon. Jadi lokasi sebenarnya nggak gitu jauh dari pintu masuk yang sebelum ini, yang dari gerbang itu nggak gitu jauh. Tapi jadi kayak nggak begitu jauh dari gerbang masuk. Jadi banyak pohon-pohon. Jadi para siswa tuh bisa konsentrasi belajarnya bahasa Jepangnya. Segi onegaishimasu. Nah, berikut ini adalah persentase siswa KICL tahun lalu. Kebetulan tahun lalu kita ada 308 siswa yang mendaftar dari 29 negara. Wah, banyak banget kan tuh ya. Jadi, selain kalian belajar bahasa Jepang di KICL, kalian juga bisa membangun koneksi dengan teman-teman dari berbagai negara. Seperti itu. Nah, berikut ini adalah schedule belajar di KICL. Schedule belajar di KICL itu, jadinya ada biar gampang kita kasih 2 warna ya. Jadi yang warna biru ini kelas wajib kalian ikuti, itu Senin sampai Jumat. Terus yang warna orange itu ada kelas tambahan. Umumnya sih kelas wajib ini dari jam 9 sampai jam 12.30, kecuali hari Selasa. Hari Selasa ini kenapa ada kelas siangnya, itu adalah kelas GLPT, Japanese Language Proficiency Test, ya. Aduh, maaf ya. Ya, jadi itu biasanya buat kalian yang emang mau ikut GLPT test, biasanya wajib sih ya. Jadi buat kalian yang emang ya nanti levelnya itu tergantung kalian mau level yang mana, kalian bisa daftar sendiri. Seperti itu. Nah, terus untuk yang orange ini kan kelas tambahan. Kelas tambahannya ini di slide berikutnya ya. Slide onegaishimasu. Nah, ini list kelas tambahan kita. Ada banyak banget kan tuh, ada Business and Japanese, ada Kyoto Culture Class, yang selanjutnya bakal aku bahas satu persatu. Nggak semuanya sih, cuma ya aku bahas sebagian aja. Slide onegaishimasu. Nah, Business dan Japanese Class. Slide onegaishimasu. Nah, yang kalian tahu di Jepang itu mereka kayak punya budaya kerja tersendiri ya, memiliki budaya yang tata cara tersendiri gitu kan ya. Nah, Business dan Japanese ini diperuntukkan untuk kalian yang setelah lulus dari KICL ini mau kerja atau mau masuk ke universitas. Jadi biasa kalau di sini tuh mau masuk universitas itu ada interview. Nah, di kelas ini kalian bakal belajar mulai dari bagaimana cara mengetuk pintu, bagaimana menyapa, bagaimana berbicara, dan sebagainya. Segini.
Saya onegaishimasu. Selanjutnya Kyoto Culture Class. Saya onegaishimasu. Oke. Kyoto Culture Class ini semacam kayak apa ya, bermain sambil belajar gitu ya. Jadi di kelas ini tuh lebih ke mungkin ke buat kalian yang tertarik sama spot-spot turis atau spot-spot historical di Kyoto. Nah, ini nih pas banget buat kalian nih kelas ini. Nanti sama sensei, bareng sama sensei kalian akan mengunjungi beberapa spot historical terus sembari belajar juga seperti itu. Seru banget deh pokoknya. Nah, selanjutnya kaligrafi kelas. Kaligrafi kelas ini mungkin beberapa dari kalian udah tahu. Ini tuh kayak belajar menulis kanji pakai brush gitu kan ya. Kelas ini tuh mengikuti kelas ini keuntungannya itu kalian bisa belajar memahami kanji lebih dalam. Asik. Jadi bakalan diajari cara nulis kanji. Soalnya nulis kanji itu kan emang agak spesial ya, ada aturannya begitu kan ya. Nah di sini selain kalian belajar cara aturan nulis, kalian juga belajar cara mempercantik nulis kanji. Asik. Kaligrafi lah intinya. Newspaper with Japanese. Kelas ini tuh membahas koran Jepang bersama sensei ya. Apa sih pentingnya koran gitu kan ya? Jadi ini tuh buat membantu kalian tetap up to date sama kondisi sekitar ya mengenai Jepang. Khususnya buat kalian yang nantinya mau kerja di Jepang atau mau interview masuk universitas. Biasa tuh suka ditanya gitu hal-hal kayak gini kan. Tahu nggak sih ada berita ini loh kemarin gitu. Mungkin nggak secara to the point, cuma kayak ya menyinggung lah. Yang penting pokoknya tahu gitu loh. Setidaknya kalian harus tahu mengenai Jepang lah seperti itu. Begini, page onegaishimasu. Continuing of education. Kelas ini untuk kalian yang ingin masuk ke universitas. Jadi kalian misalnya di Indonesia nih udah lulus SMA, terus ke Jepang belajar bahasa Jepang, terus mau masuk ke universitas di Jepang gitu kan ya. Nah, kelas tambahan ini cocok banget buat kalian gitu. Nanti belajar tentang history Jepang gitu. Pokoknya yang bakalan keluar pas tes nanti secara umum. Seperti itu. Art University Preparation Class. Jadi karena kita ini KSL ini sebenarnya ada di bukan sebenarnya. Jadi KSL ini kan ada di dalam kampus art ya, kesenian ya, Kyoto University of Art sama Kyoto Institute of Design. Nah, biasanya banyak dari siswa kita itu yang mau melanjutkan ke kedua kampus ini. Nah, kelas ini diperuntukkan untuk mereka. Tapi sebenarnya nggak cuma untuk sebenarnya sih lebih umumnya untuk kalian yang ingin melanjutkan ke universitas kesenian. Nggak harus kedua kampus ini gitu, di kampus manapun bisa. Nah, ini tuh untuk membantu kalian persiapan saat ujian gitu nantinya. Sugino. Saya onegaishimasu. Entrance exam preparation. Kelas ini juga nggak beda jauh sama kelas persiapan sebelumnya, cuma kalau ini tuh lebih fokus ke ujiannya. Jadi kayak ngebahas ujian-ujian yang bakal keluar seperti itu. Saya onegaishimasu. Nah, berikut ini adalah list universitas yang lulusan KSL berhasil masuk. Ya, kebetulan kebanyakan emang yang arts gitu ya, tapi sebenarnya yang nggak arts juga ada gitu. Beberapa yang nggak arts juga ada gitu kan, kayak aku, kalau aku kebetulan setelah lulus tuh dapat kerjaan. Begitu. Jadi bisa tergantung kalian gitu kan, yang nggak mesti harus art, apa-apa arts gitu, mentang-mentang KSL adanya di sekolah arts, nggak juga gitu. Nah,
itu dia, ini kita, kelas tambahan kita ya. 次のスライドお願いします。Nah, di kelas tambahan ini, kalian selain belajar bahasa Jepang, kalian bisa belajar hal-hal lainnya juga. Jadi, jadi kalau misalnya kalian nantinya bakal masuk ke KSL, aku sangat menyarankan banget kalian untuk nambah kelas tambahan ini gitu. Segini ya, Mas. Nah, ini tuh kayak, nah selanjutnya ini tuh kalau misal, ini tuh kayak apa ya? Kalau misalnya kalian mau masuk universitas, nah yang bagusnya nih kalian ngambil ini gitu. Itu kayak saran dari pihak KSL-nya ya. Jadi selain kelas wajib bahasa Jepang, kalian ambil yang undergraduate school preparation. Kalau misalnya kalian mau masuk universitas, terus ngambil Japan and the World. Japan and the World ini kayak kelas pengetahuan umum gitu yang pokoknya bakal keluar di ujian dan sebagainya. Seperti itu. Ini no slide onegaishimasu. Nah, kalau kalian lebih fokus ke job hunting, misalnya setelah kalian tuh udah lulus S1 dulu nih di Indonesia, terus kalian ke Jepang belajar bahasa, tadinya kalian bisa langsung S2 atau kalian mau cari kerja. Nah, kalian cocok nih ikut kelas-kelas berikut ini. Atau misalnya kalian cuma kalian belajar bahasa, sekalian pengen experience aja gitu, nggak mau balik aja ke Indonesia, nggak mau cari kerja, nggak mau S2 gitu kan, cuma mau cari pengalaman, no problem gitu. Ini no page. Sugi no slide onegaishimasu. Nah, berikutnya adalah campus life, kehidupan mahasiswa. Nah, ini tuh foto-fotonya. Jadi jadi karena KSL itu ada di dalam kampus ya, pokoknya di area kampus tuh dari Kyoto University of Art dan Kyoto Institute of Design, kalian bisa mengakses fasilitas kedua kampus ini. Contohnya kayak perpustakaan, terus kantin, kafe, terus kayak kalau namanya sekolah art, kadang suka ada event pameran gitu, kalian bisa datang lihat.次のスライドお願いします。Nah, selain itu, kalian juga bisa ikut event-event yang bakalan diadakan oleh universitas. Kalau misalnya kalian pernah nonton drama-drama Jepang nih, tahu kan kadang suka ada bungkasa itu, kayak festival budaya gitu ya. Nah, biasanya pihak kampus, universitasnya tuh bakalan menawarkan beberapa siswa sekolah bahasa Jepang, siswa KSL ini, kalau mau ikutan menjadi staff gitu, panitia. Jadi kalian bisa nambah teman kan, terus bisa meningkatkan bahasa Jepang kalian juga.次のスライドお願いします。Nah, selain kalian bisa ikut event-event, kalian juga bisa mengikuti ekstrakurikuler dari universitas, klub gitu ya. Jadi ada basket club, ada soccer club gitu ya, ada musik club dan sebagainya. Nah, berikut ini adalah list ekstrakurikuler atau klub universitas yang bisa siswa KSL daftar atau ikuti. Jadi kalian nih kalau ikut klub ini salah satu kesempatan untuk bisa berbicara, melatih conversation kalian sama mahasiswa Jepang langsung. Kalian bisa nambah teman, kalian bisa menambah koneksi dan sebagainya. Nah, untuk kalian yang ada pertanyaan mengenai KSL, bisa langsung nih di screenshot aja code-nya, reservation QR code-nya ya, tanggal 12 dan 13 September. Oke, nah karena berikutnya, ini penjelasan aku mengenai KSL sampai sini dulu. Berikutnya, kita bakalan ngadain kampus tour. Jadi kita bakalan Nakagawa-san bakalan membawa kita tour
mengelilingi KSL. Nakagawa-san,いいですか？そしたら、スリアさんすみません。KICL のもう一つのアカウント、はい。スマホの方を、はい。メインにしてください。はい、承知いたしました。すいません。はい。待ってくださいね。すいません。携帯の方を、もう一度ログインして。はい、ちょっと待ってくださいね。はい。はい、今入りました。はい。はい、大丈夫です。はい、大丈夫です。大丈夫ですか？はい、大丈夫です。見えてます。はい、そうしたら今からちょっとキャンパスを案内します。Jadi ini kita bakal ngadain tour sekolah kita. Ini adalah ruangan kelasnya KICL. 今日は期末テストの前日ですので、教室がこのようになっています。Jadi kelasnya tuh lagi di set buat mau ada ujian gitu kebetulan besok. Jadi makanya agak rapi gitu, agak dijarak-jarakin. Kalau biasanya sih nggak dijarak-jarakin, lebih dekat gitu kan, jadi bisa aman. Eh, この建物は、保育園と大学院の建物です。Ini adalah gedung Hoikuen. Hoikuen itu nursing school ya, buat anak-anak kecil. Jadi banyak anak-anak kecil yang datang sama gedung S2. ですので、よくこの辺日本人の子供が歩いていて、とても可愛らしいです。Jadi biasa kalau pagi-pagi nih kalian suka ketemu sama anak-anak kecil lagi dianterin gitu sama ibunya. Lucu deh, imut-imut. もう少し歩いて他の場所に行ってみましょう。Nah, selanjutnya kalau sedikit jalan dari KSL, kita bakal melihat ada ですね、ここは、学生から猫階段と言われてまして、いつも猫でいっぱいなんですけども、今日は暑いので一匹もいませんね。Jadi tangga ini tuh biasa terkenal dengan tangga kucing, tangganya kucing. Karena di sini banyak banget kucing yang suka ngumpul gitu. Jadi banyak siswa KICL, termasuk aku dulu, yang suka ngasih makan kucing. Tuh kan ada. Biasanya banyak bergerombongan gitu kucingnya. Cuma mungkin karena lagi panas ya. Jadi cuma mereka pada ngadem. Oh, ada lagi. ごめんなさいね。そしたら次は、新しくできた建物を見てみましょう。Terus ini tuh kebetulan baru jadi bangunannya. 大学の中に水が流れています。ですので、勉強で使えたとき、よく学生この辺に座ってリラックスしています。Jadi kayak ada kolam di sini kan. Nah, biasa spot ini dipakai buat belajar sama teman-teman mahasiswa atau teman-teman siswa KICL juga. Sembari relaksasi, ngadem. そしたらもう少し時間があるので、大学のカフェに行ってみましょう。Karena kebetulan masih ada waktu, kita bakalan ke kafetaria yang ada di gedung universitasnya.
曜日なので人はほとんどいません。 Karena hari ini hari Minggu, jadi sekolahnya sepi, kampusnya sepi. Iya sih, ya. Aduh, jadi kangen sama masa sekolah. キャンパスとても広いので疲れます。 Jadi emang agak luas banget sih sekolahnya. Aku juga waktu masa menjadi siswa tuh jalannya agak dibilang lumayan sih enggak. Cuma karena aku kan orang Indonesia hobi rebahan gitu ya. Jadi kayak jalan kita itu udah lemes gitu. Padahal sih sebenarnya deket. はい、ここですが、今は、新型コロナの関係でラウンジとして使っていますが、普段はギャラリーオーブ、ギャラリーといって、いろんな展示会が、ここで開催されています。 Nah, kalau di sini nih kan agak kelihatan luas nih karena virus corona. Sekarang sih dipakai sebagai lounge gitu. Tapi biasanya bagian sini tuh suka dipakai buat pameran-pameran art teman-teman mahasiswanya. はい、そしたらカフェに向かいます。 Saatnya kita akan ke kafe. そしたらシャナス、カフェではね、あんまり大きい声出せないから、シャナスが説明してくれるかな。はい。その前にね、大学の劇場をちょっと紹介します。 Kemudian kita kebetulan di kampus ini juga ada teaternya teman-teman nih. Jadi buat kalian nih yang suka teater tuh, menonton teater gitu bisa juga. この中はこうなっています。 Itu dalamnya teaternya. Sekarang sih lagi nggak dibuka, jadi nggak bisa melihat. ここで AI セールの発表会や卒業式も行います。 Nah, di ruang teater ini biasanya acara kelulusan KLCL sama presentasi. Jadi di KLCL tuh ada event presentasi setiap kelas gitu. Nah, yang terpilih presentasinya pada yang paling bagus itu nanti bakal tampil di atas stage. Seperti itu. Kemudian ini dia kafetarianya. シャナス、ちょっとカフェの説明してくれる？ Baik. Jadi ini kafetarianya biasanya ada yang biasa dijual, biasa di sini tuh apa sih buat ngopi-ngopi cantik gitu loh guys, teman-teman sekalian. Terus ada juga yang belajar gitu, ada yang nongkrong, sekedar nongkrong seperti itu. Itu biasanya kalau misalnya nggak hari Minggu ada yang jualan roti, ada yang jualan kopi seperti itu. KI セールの卒業生が勉強してます。勉強してるのか遊んでるのかわかんないですけど。Ya ada siswa lulusan KICL, nggak tahu dia lagi belajar atau lagi main. どこの学生ですか？どこの国の学生ですか？グアテマラ出身の学生です。私も KI セールで初めてグアテマラ人と会いました。Kebetulan beliau dari negara gua,どこやったっけ？すいません。グアテマラ。グアテマラ。そう。はい。どこの国の学生ですか？タイの学生。どこの学生ですか？はい。2人ともタイの学生です。Ini siswa dari Thailand. 多分期末テストの勉強でしょう。頑張ってください。Sepertinya lagi belajar buat ujian besok. でこちらカフェですが、もちろんインドネシアでもCOVID、コロナあると思いますが、対策もしっかりできています。 Jadi karena emang lagi corona, disediain alkohol. Jadi kalau misalnya sudah selesai nongkrong gitu kan, disemprot, dibersihin sendiri, teman-teman jangan langsung tinggalin aja. Sampahnya jangan lupa dibuang juga ke tempat sampah. Seperti itu. BTW aku juga dulu suka di situ. 次は、大学の入り口に行きましょう。 Selanjutnya kita bakalan ke pintu masuk universitas yang tadi jadi background Zoom aku.
Ini dia pintu masuk utama universitasnya. 何かありますね。正面から見に行ってみましょうか。Biasanya di sini tuh banyak apa ya? Ditaruh patung-patung atau pokoknya hasil dari kreativitas dari mahasiswa keseniannya. Oh, これ何ですか？ですね、これはですね、狛犬と書いてあります。説明はとても長くて難しいので、ちょっと今はよくわかりません。Katanya koma inu karena panjang penjelasannya, jadi kita skip aja ya teman-teman ya. 大学でもとても、たくさんの人に知られているこの傘のオブジェ、こういうのも芸術大学って感じがしますね。Nah, ini juga hasil dari kesenian teman-teman mahasiswa universitas. ちなみに中川さんも時間。はい、そうだね。はい。はい。そしたら、ちょっと大学のその階段のところに行って最後お別れをしたいと思います。はい、そしたらここが大学の、入り口です。そしたら皆さん、いつかここで、京都芸術大学 KICL で会えることを楽しみにしています。Jadi ini pintu masuk universitasnya. Semoga tahun depan kita bisa bertemu di sini ya. Kita tunggu kedatangan kalian semua. じゃあ、皆さん今日はありがとうございました。Terima kasih teman-teman. 中澤さん、すいません。ちょっと質問ありますので、そのままでお願いできますでしょうか？はい。はい。Mbak, ini kan ada beberapa pertanyaan ya. Tolong nanti dibantu ya untuk ditanyakan ke Nakagawa-sannya. Jadi ada salah satunya itu, apakah KICL itu di dalam KICL terdapat dormitorinya ya? 中川さん、学生寮のことを質問がありまして、なんか質問で私が分かってる範囲で、これでいいかな。なんか学生寮あるかどうか。学生寮のことは、あります。で、ただ、新型コロナの関係で、ちょっと制度が変わっているので、また、Jエデュケーションインドネシアにお問い合わせくださいと伝えてください。Oke. Jadi untuk apa tadi asrama siswanya itu sebenarnya ada, cuma karena sekarang tuh lagi corona, belum tahu nih gimana. Jadinya kalian bisa langsung konsultasi sama Mas J atau Mbak J. Iya, J Education. Iya, oke, siap. はい。またもう一つの質問があります。京都大学のアート&デザインは、質問したいんですけど、もし、個別相談会に、予約しましたら、KICL のことだけではなく、その KICL のアート&デザインの、大学も、質問できますでしょうかっていう話もあります。ですね、受験のことであるとか、大学のこと、もちろん話はできますけれども、詳しい内容ですと、やはりその大学に直接お問い合わせいただいた方がいいと思います。はい、承知いたしました。ありがとうございます。Ya, jadi tadi kan ada yang tanya ya, apakah kalau misalnya nanti di KICL ini mau tanya tentang Kyoto University of Arts and Design ini bisa nggak tanya di KICL? Nah, sebenarnya kalau misalnya itu kan memang bagiannya itu untuk di universitasnya ya berbeda dengan KICL, tapi kalau misalnya nanti ada cara-caranya mau masuk ke sana, nanti bisa dibantu gitu sama KICL karena kan memang dia berafiliasi ya dengan Kyoto University of Arts and Design kayak gitu. はい、以上になります。わかりました。そしたら、また、質問聞きたいことがあれば、個別相談会でお待ちしておりますので、よろしくお願いします。はい、かしこまりました。お伝えいたします。Ya, jadi kalau misalnya, はい、ありがとうございます。Ya, makasih banget ya, Mbak. Oke, jadi ya ini kan pasti masih banyak banget sebenarnya untuk yang tanya-tanya ya mau tanya tentang Kyoto University ini gitu kan ya. Nah, jadi nanti kalau untuk yang mau tanya-tanya langsung bisa nanti ke KICL ya, tapi memang kan ini sebenarnya KICL ini ada di dalamnya Kyoto
Kyoto University of Art and Design. Nah, jadi kalau misalnya mau tanya tadi tentang ada yang tentang teknik sipil dan sebagainya gitu ya, itu nggak bisa sih, itu harus langsung tanya ke bagian admissionnya Kyoto University gitu kan. Kalau ini kan cuma salah satu bagian aja ya dari Art and Design-nya ya untuk departemennya. Nah, jadi nggak bisa tanya keseluruhan gitu. Kalian juga harus bisa cari-cari juga lah informasinya kayak gitu. Jadi kalau misalnya kalian nih ada yang suka desain gitu ya, ada yang suka gambar, atau misalnya ada yang suka art gitu ya, seni kontemporer dan sebagainya, bisa banget masuk di KICL ini. Kenapa ya itu? Karena memang nanti saat di KICL ini kan tadi ada pelajaran tambahan ya. Nah, pelajaran tambahannya itu bisa nanti itu kalian belajar tentang desain, juga tentang seni kontemporer, ada di situ. Nah, terus kalau kayak tadi juga ada yang mau job hunting misalnya gitu ya. Nah, yang untuk yang job hunting juga nanti ada pelajarannya juga, pelajaran tambahan. Jadi lengkap banget memang kayak gitu.